Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mustika Sari, NPM 52017111338, Akti 9 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan peranan ilmu komunikasi dalam penanganan COVID-19. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berkomunikasi dengan halayak dan bagaimana pesan dapat tersampaikan secara efektif, mampu diterima oleh halayak. Berbagai bidang yang dapat dipelajari dalam ilmu komunikasi diantaranya yang pertama yaitu public speaking, yaitu komunikasi dengan banyak orang. Yang kedua yaitu media massa, komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara media. Dan yang ketiga yaitu komunikasi massa, komunikasi dengan melibatkan banyak peserta dengan tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu broadcasting, adalah bagaimana informasi dapat tersampaikan dan tersebar luas kepada masyarakat juga dapat berupa iklan. Kemudian, peranan ilmu komunikasi dalam penanganan COVID-19. Yang pertama yaitu memberikan informasi terkini mengenai COVID-19. Yang kedua, membuat buku dengan tema COVID-19. Dan yang ketiga yaitu membentuk komunitas peduli COVID. Yang keempat, memberitakan berita yang valid. Dan yang kelima yaitu membuat konten seputar COVID-19. Memberikan informasi terkini seputar COVID-19 yaitu bisa berupa peningkatan atau penurunan jumlah pasien COVID-19 setiap hari dari berbagai daerah atau secara keseluruhan. Hal ini berguna bagi masyarakat agar mengetahui perkembangan COVID. Ini menjadi penting karena dengan mengetahui perkembangan COVID, masyarakat menjadi lebih waspada. Juga dapat memberikan informasi bagaimana pencegahan COVID-19. Dengan masyarakat waspada dan tahu bagaimana cara pencegahan COVID, maka COVID dapat terus berkurang dan masyarakat tenang karena sudah mendapatkan informasi yang valid. Selanjutnya yaitu membuat konten seputar COVID-19. Baik bagaimana penyebarannya, apa itu virus COVID, bagaimana pencegahannya, karena konten ini dapat dibuat di internet, di media sosial, contohnya seperti Instagram, Facebook, atau lain sebagainya. Juga dapat kita share di YouTube. Yang ini pasti akan sangat dekat dengan masyarakat, utamanya para remaja, dan mereka akan membawa informasi tersebut kepada keluarganya. Pembuatan buku dengan tema COVID-19. Ini juga sangat cocok. Di dalamnya akan membahas seputar COVID serta pencegahan yang dapat dilakukan. Buku tersebut akan mengedukasi seluruh kalangan. Untuk orang yang memiliki hobi membaca buku akan mendapatkan informasi dari buku yang dibuat oleh para penulis ini. Pembentukan komunitas COVID-19. Menggagas pembentukan komunitas ini dilakukan secara daring. Dukungan dari negara tidak hanya berupa dukungan material, tetapi juga dapat dilakukan dengan dukungan imaterial, yaitu kita dapat memberikannya dengan motivasi-motivasi yang kita berikan. Dari komunitas yang kita miliki ini, kemudian kita salurkan kepada masyarakat yang tentu menggunakan perantara media. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu komunikasi itu memegang peran sangat penting dalam penanganan COVID-19. Karena dengan adanya orang-orang komunikasi, berita dapat tersampaikan secara menyeluruh di berbagai lapisan masyarakat. Berikut merupakan berita mengenai peningkatan jumlah pasien COVID-19. Tidak hanya yang baru terpapar, juga terdapat pasien yang terpapar COVID kembali setelah dinyatakan sembuh. Pencarian sumber informasi, peliputan berita, isi berita, penyiaran berita, hingga penulis berita merupakan peran dari orang yang bergerak di bidang komunikasi. Dan ini merupakan salah satu berita yang saat ini terus diberitakan di media.
Seseorang yang pernah terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri, ternyata masih bisa mengalami berbagai keluhan setelah mereka dinyatakan negatif melalui tes PCR. Keluhan yang dirasakan mulai dari kehilangan fungsi indera penciuman dan perasa, kesulitan bernafas, batuk, keluhan pencernaan seperti diare dan nyeri perut, nyeri dada, jantung berdebar, cepat lelah, dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kalau aktivitas yang ini sedikit langsung capek, ya langsung capek gitu. Terus batuk itu masih ada. Aku nggak ngerti, makanya aku juga batuk, aku nggak selesai diminumin obat batuk juga masih. Saya ngerasain perut, sakit perut, udah jalan beberapa bulan itu perut saya sakit. Kalau dari Kandidat doktor di Medical Science Kobe University Jepang, Adam Prabata menyebut fenomena long COVID ini dibahas di 2 jurnal kedokteran. Jurnal pertama menyebut istilah long COVID-19 digunakan untuk pasien COVID-19 yang masih memiliki keluhan lebih dari 1 atau sama dengan 28 hari setelah dinyatakan negatif saat tes PCR terakhir. Sementara jurnal kedua menyatakan long COVID-19 terbagi menjadi 2, yakni post-akut, di mana gejalanya menetap lebih dari 1 atau sama dengan 3 minggu pasca dinyatakan negatif, dan kronik, di mana gejala bisa muncul lebih dari 1 atau sama dengan 12 minggu setelah dinyatakan negatif. misalnya kita kalau kondisi sebelum sakit, itu olahraga tuh kayak tidak sulit capek. Kalau di kondisi setelah COVID ini, kalau kita coba olahraga, itu kita lebih mudah sesak daripada biasanya. Lebih mudah capek, kadang-kadang muncul sesak. Terus kemudian selain itu, tadi sempat disebutkan juga ada batuk kering sama batuk dahak. Itu juga pernapasan. Terus kemudian kalau dari pencernaan, sama tadi seperti yang dibilang, ada nyeri perut, biasanya disertai mual muntah, dan diare juga. Itu termasuk. Jangan anggap sepele gejala long COVID-19 ini. Meski sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19, segera periksakan diri ke dokter bila muncul gejala tambahan. Karena jika tidak ditangani secara serius, gejala long COVID-19 bisa mempengaruhi produktivitas. Arman Helmi, Dwi Prasetyo, Jakarta.